Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua kawan-kawan? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Serta selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dari wabah yang melanda dunia saat ini. Bagi yang belum mengenal saya, perkenalkan nama saya Ahmad Basuki, bisa dipanggil Basuki. Saya merupakan seorang mahasiswa semester 6 Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dengan NIM saya 1805520086. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang langkah-langkah audit manajemen. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperlihatkan tentang sejarah Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Semoga menikmati. Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Begitulah cuplikan sejarah tentang Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Semoga kawan-kawan bisa mendaftarkan diri pada kampus Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Selanjutnya, saya akan masuk ke materi. Yang pertama, pembahasan langkah-langkah audit manajemen. Pembahasan langkah-langkah audit manajemen adalah audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang terang objek audit.
Beberapa hal yang penting harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini, antara lain yang utama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Yang kedua, penentuan tujuan audit. Yang ketiga, penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Yang keempat, penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Yang kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Yang keenam, kesimpulan hasil audit pendahuluan. Apa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini, antara lain yaitu yang utama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit merupakan keseluruhan perusahaan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Auditor harus memahami tujuan perusahaan tersebut dan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan untuk mendapatkan pemahaman tentang keselarasan tujuan tersebut. Dalam pemahaman terhadap objek audit ini, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya atau kapasitas aktivitas yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan tersebut. Auditor harus membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek audit. Berbagai informasi yang diperoleh dalam tahapan ini, termasuk indikasi adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, menjadi dasar dalam membuat kesimpulan tersebut. Auditor harus mengomunikasikan dengan atasannya, pengelola objek atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program atau kegiatan objek audit ini untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis dan meminta tanggapan oleh pemberi tugas. Beberapa hal penting yang dilakukan oleh audit. Dalam pembahasan dengan manajer dan supervisor, auditor menjelaskan tujuan, sasaran, standar operasional, serta risiko bawaannya. Dalam kebanyakan audit, informasi penting dapat diklasifikasikan ke dalam 4 fungsi dasar manajemen, yaitu yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan kontrol. Yang kedua, pengamatan dalam arti umum terus dilakukan selama audit pendahuluan. Yang ketiga, melalui pengamatan yang gigih dan tanya jawab yang cerdas. Auditor membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek audit, termasuk indikasi adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki menjadi dasar dalam membuat kesimpulan tersebut. Berbagai temuan yang diperoleh pada tahap ini terutama indikasi adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, digunakan sebagai dasar sementara untuk menentukan tujuan ruang lingkup, tujuan audit, dan penentuan kriteria serta bukti-bukti yang diperlukan. Beberapa hal penting auditor mengomunikasikan dengan atasan pengelola objek audit. 1. Yaitu informasi yang mendukung tujuan audit. Yang kedua, informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit. Yang ketiga, informasi yang mengarah pada tujuan audit. Auditor juga harus mendapatkan tanggapan tentang kesimpulan umum yang telah diajukan untuk lebih menetapkan hasil kesimpulan auditor tersebut. Yang kedua, langkah-langkah audit manajemen, yaitu penentuan tujuan audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Beberapa alasan yang mendasari yang diperlukan audit manajemen termasuk yaitu yang utama, terjadinya pemborosan atau ketidakefisienan penggunaan sumber daya perusahaan. Yang kedua, tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai.
Yang ketiga, adanya alternatif yang lebih baik dalam pencapaian tujuan tersebut telah ditetapkan. Yang keempat, terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. Yang kelima, adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan tersebut. Yang keenam, sistem informasi dan pelaporannya kurang baik dan tidak lengkap. Dalam merumuskan tujuannya, auditor dapat melakukan dengan cara 1. Mengidentifikasikan tujuan yang ada yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Yang ketiga, membahas dengan tugas dan pengelola objek audit. Dalam penentuan tujuan audit, auditor harus memperkirakan dan mengatur dengan cermat. Beberapa hal yang harus dicermati oleh auditor. 1. Sarana dapat atau memungkinkan untuk diaudit. 2. Sumber daya yang cukup tersedia untuk melaksanakan audit. Yang ketiga, waktu pelaksananya tersedia cukup besar untuk diaudit. Hal berikut ini yang mengandung resiko kegagalan tinggi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan audit yang harus diperhatikan, yaitu yang utama, tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten. Kedua, tujuan objek audit yang kurang jelas dan baik. Yang ketiga, kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. Yang keempat, pengendalian yang lemah. Yang kelima, perubahan-perubahan yang tidak terencana dan perputaran karyawan yang tinggi. Yang keenam, perubahan lingkungan objek audit. Dalam penentuan tujuan audit, auditor harus memperkirakan dan mengatur dengan cermat. Beberapa hal yang harus dicermati oleh auditor. 1. Sarana dapat atau memungkinkan untuk diaudit. 2. Sumber daya yang cukup tersedia untuk melaksanakan audit. Yang ketiga, waktu pelaksananya tersedia cukup besar untuk diaudit. Langkah-langkah audit manajemen yang ketiga, yaitu penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Ruang lingkup audit menunjukkan luas area dari tujuan audit. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri atas, yaitu badan keuangan yang mencakup pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban perusahaan. Yang kedua, pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan. Ketiga, penyelenggaraan catatan akuntansi. Yang keempat, laporan keuangan. Yang keenam, pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, ruang lingkup audit manajemen itu ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan yang mencakup 1. Kesesuaian pelaksanaan program yang berkaitan dengan peraturan dan kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan program tersebut. Yang kedua, kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana yang berkaitan dengan peraturan dan kebijaksanaan perusahaan dengan program tersebut. Yang ketiga, ruang lingkup ekonomisasi. Ekonomisasi menekankan pada bagaimana setiap kegiatan dalam objek audit mengelola dana yang dimiliki oleh objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar dan alternatif pelaksanaannya kegiatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang lebih rendah. Yang keempat, efisiensi yang mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, efektivitas yang mencakup 1. Pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, pemanfaatan hasil program. Yang ketiga, pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan audit adalah target yang
akan diaudit. Dalam penentuan tujuan audit terdapat 3 elemen penting. Yang utama, 1. Kriteria merupakan norma standar maupun sekumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu dalam melakukan aktivitasnya sebagai pelaksanaan atas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Yang kedua, penyebab. Tindakan maupun aktivitas aktual yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang ada di objek audit tersebut. Yang ketiga, akibat. Hasil pengukuran dan perbandingan antara aktivitas dan individu atau sekelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Langkah-langkah audit manajemen nomor 4 dalam audit pendahuluan yaitu penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik yang bersifat umum maupun yang berhubungan khusus, dan berbagai program aktivitas yang dilaksanakan dalam objek audit tersebut. Dengan penelaahan ini, auditor dapat menentukan batasan-batasan wewenang objek audit tersebut dan program yang dilaksanakannya dalam mencapai tujuan tertentu. Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan berupa adopsi dan dari peraturan yang ditetapkan pemerintah maupun yang telah dikembangkan sebagai penjabaran strategi dalam meningkatkan kemampuan dalam bersaing. Langkah-langkah audit manajemen yang kelima dalam audit pendahuluan yaitu pengembangan kriteria awal dalam audit. Beberapa faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit yaitu yang utama antara lain tujuan audit dan kegiatan yang diaudit. Yang kedua, pendekatan audit. Yang ketiga, aktivitas tujuan audit. Dan beberapa karakter-karakter kriteria yang baik dalam audit, yaitu realistis, yang kedua dapat dipercaya, yang ketiga bebas dari pengaruh kelemahan manusia, yang keempat mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diberikan oleh petugas audit. Yang keenam, dirumuskan secara jelas dan tidak berarti ganda yang dapat menimbulkan makna yang berbeda. Yang keenam, dapat dibandingkan. Yang ketujuh, diterima semua pihak. Kedelapan, lengkap. Dan kesembilan, memperhatikan adanya rentang waktu antara suatu kebijakan atau kejadian tersebut. Langkah-langkah audit manajemen yang keenam dalam audit pendahuluan yaitu kesimpulan hasil audit pendahuluan. Auditor harus membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan. Kesimpulan hasil audit pendahuluan memuat tentang beberapa hal berikut, yaitu yang utama daftar bidang kegiatan yang mendukung kelemahan-kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada tahap audit selanjutnya. Yang kedua, alasan mengapa bidang audit atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Yang ketiga, temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang termasuk daftar bidang atau kegiatan yang masih mengandung kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut yang ada. Yang kelima, tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. Yang keenam, bukti-bukti yang perlu diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah-langkah audit manajemen yang keenam dalam audit pendahuluan yaitu kesimpulan hasil audit. Kesimpulan ini menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahapan audit selanjutnya. Data yang akan diambil dan dikumpulkan dapat
mengidentifikasikan hal-hal penting dan masalah yang akan ada, serta akan membantu auditor memutuskan apakah pemeriksaan lanjutan diperlukan. Langkah-langkah audit manajemen yang kedua yaitu review terhadap pengendalian manajemen. Review terhadap pengendalian manajemen adalah suatu sistem pengendalian manajemen yang harus mendapatkan jaminan bahwa perusahaan tersebut melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakter sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang utama pernyataan tujuan, yang kedua rencana perusahaan, yang ketiga kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai, yang keempat kebijakan dan praktik yang sehat, yang kelima sistem review yang efektif. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup 1. Pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan adalah memberikan arah kepada komponen perusahaan tersebut dalam melaksanakan aktivitasnya, karena dengan pernyataan tujuan tersebut dan didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen-komponen dalam perusahaan tersebut. Tidak hanya mampu menjalankan segala aktivitas atau kegiatan, tapi juga memahami apa mereka menjalankan aktivitas-aktivitas atau kegiatan tersebut, apa manfaat bagi perusahaan, dan bagaimana seharusnya menjalankan aktivitas atau kegiatan tersebut sehingga dapat mengoptimalkan atau mendukung pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua, karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik yaitu rencana perusahaan. Rencana perusahaan merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan tersebut disusun untuk mencapai sasaran perubahan baik jangka panjang maupun jangka pendek yang diikuti dengan penentuan-penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Penyusunan rencana harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang yang mungkin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi bagi perusahaan. Selain realitas, rencana juga harus memuat tentang keinginan-keinginan dan perbaikan perusahaan secara terus-menerus yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Keberadaan sumber daya manusia menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan sumber daya manusia tersebut. Kapasitas sumber daya manusia yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal penting, yaitu kuantitas dan kualitas. Yang keempat, karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik yaitu kebijakan dan praktik yang sehat. Perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan. Hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusi tersebut. Dalam menguji kebijakan yang dibuat perusahaan, auditor harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang utama, apakah kebijakan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistematis secara dikomunikasikan atau di seluruh tingkat manajemen dan karyawan secara sistematis dan tepat waktu. Yang kedua, apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan peninjauan serta revisi secara berkala. Yang ketiga, apakah kebijakan yang dibuat
telah mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan dan secara tegas mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang keempat, apakah kebijakan yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas secara efisien dan efektif. Yang kelima, apakah ada kebijakan khusus setiap pengendalian manajemen lain yang relevan dengan pelaksanaannya setiap kegiatan, termasuk sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku dan tetap. Yang kelima, karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik adalah sistem review yang efektif. Dalam sistem review yang baik, pelaksanaan supervisi harus dilakukan secara memadai. Supervisor harus mampu mengarahkan pelaksana prosedur yang berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan atau ditetapkan. Auditor harus melakukan audit terhadap semua rencana yang dibuat berdasarkan aktivitas yang akan dilakukan. Auditor juga harus menelusuri semua metode-metode yang digunakan oleh manajemen dalam membandingkan pelaksanaan aktivitas atau kegiatan yang sesungguhnya dengan rencana yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan tersebut. Auditor harus menilai sifat-sifat dan efektivitas metode review dan pelaporan internal yang berhubungan dengan masing-masing aktivitas yang diaudit. Efektivitas sistem pelaporan internal perusahaan dapat dinilai dari beberapa hal berikut. Yang utama, apakah sistem pelaporan yang dimiliki dalam memberikan informasi yang mutakhir yang dapat dibutuhkan oleh penjabat-penjabat yang bertanggung jawab untuk kepentingan atau tindakan manajemen. Yang kedua, apakah ada keharusan dari setiap pelaksana untuk melaporkan secara tertulis setiap hasil kerja atau kegiatan yang dilakukan tersebut. Yang ketiga, apakah laporan disusun berdasarkan data dan informasi yang benar dan tepat yang sesuai dengan waktu. Beberapa kesimpulan hasil review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen dapat memberikan gambaran kepada auditor tentang: pertama, keandalan sistem pengendalian manajemen perusahaan dalam memandu operasional perusahaan yang berlangsung pada perusahaan tersebut dengan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dokumentasi untuk pengukuran dan penilaian terhadap aktivitas yang dilaksanakan. Yang kedua, apakah tersedia cukup bukti yang tegas atau kuat yang dibutuhkan dalam pengembangan tujuan audit dengan sementara menjadi tujuan audit yang sesungguhnya, sehingga dapat digunakan sebagai tujuan audit selanjutnya. Tetapi, jika tidak tersedia cukup bukti yang kuat, pengembangan tujuan audit sementara tidak dilanjutkan atau diberhentikan. Yang tiga, langkah-langkah kerja yang dilaksanakan selanjutnya untuk mempermudahkan program kerja audit lanjutan untuk guna mengetahui apakah ruang lingkup kegiatan audit telah ditetapkan dengan jelas dan pekerja audit internal perusahaan telah memenuhi syarat kompetensi dan dapat diandalkan dengan tepat waktu. Yang kedua, menentukan tujuan audit bersama penanggung jawab mengenai audit lanjutan. 7 langkah yang dilakukan auditor dalam melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen perusahaan, yaitu: yang utama, menetapkan tingkat penting dan pekannya hal-hal pokok dari aktivitas yang dilakukan audit. Yang kedua, menilai tingkat kerentanan aktivitas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya dan kegagalan pencapaian dalam sasaran dan ketidaktaatan terhadap ketentuan-ketentuan atau peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasikan dan memahami pengendalian manajemen yang relevan. Yang keempat,
menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian tersebut. Yang kelima, menilai kecukupan desain dengan pengendalian. Yang keenam, menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang ada sudah cukup efektif dan efisien. Yang ketujuh, melaporkan hasil penilaian manajemen dan mendiskusikan tindakan perbaikan-perbaikan yang perlu diperlukan. Langkah-langkah audit manajemen yang ketiga yaitu audit lanjutan. Audit lanjutan bertujuan memperoleh bukti yang cukup kuat untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen tersebut. Auditor harus dapat menyusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit tersebut. Beberapa langkah-langkah audit pada tahap ini meliputi: pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Yang kedua, memperoleh bukti yang kuat. Yang ketiga, membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Yang keempat, pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Yang kelima, perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Langkah-langkah audit yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Mengumpulkan tambahan informasi latar belakang menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang telah diperoleh memungkinkan didapatkan dari luar perusahaan yang memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit tersebut. Yang kedua, langkah-langkah audit memperoleh bukti. Memperoleh bukti dari sudut pandang auditor adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Dalam proses audit, auditor harus dapat menganalisis dan menentukan fakta-fakta dan informasi yang relevan, handal dan berkaitan dengan tujuan audit. Tujuan dalam perolehan bukti adalah untuk menentukan bahwa 1. Kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima. Kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit bagi perusahaan. Yang ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi-kondisi dengan kriteria yang ada yang telah ditetapkan. Kriteria yang harus ada dalam bukti yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kesimpulan audit yaitu: yang utama, relevan yang berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. Yang kedua, material cukup berarti dalam mempengaruhi kesimpulan yang dibuat. Yang ketiga, kompeten diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Yang keempat, cukup memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan tersebut. Yang ketiga, langkah-langkah audit membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen-elemen tujuan audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang masuk dalam kelompok kriteria adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma atau standar yang telah ditetapkan dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Seringkali auditor menemukan bukti-bukti yang sudah tidak relevan dalam mendukung operasional perusahaan karena sudah berkembang suatu metode operasi yang lebih mutakhir dan dapat meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, operasi, dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Sedangkan bukti-bukti yang termasuk dalam kelompok penyebab biasanya berupa berbagai tindakan menyimpang
atau tindakan positif yang dilakukan yang merupakan sumber terjadinya ketidakefisienan dalam operasi dan ketidakefisienan pencapaian tujuan tersebut. Di samping itu, penyebab-penyebab negatif yang memungkinkan juga auditor menemukan penyebab-penyebab yang bersifat positif secara relatif merupakan kebalikan penyebab negatif. Bukti-bukti yang merupakan kelompok akibat adalah bukti-bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu. Bukti-bukti ini adalah hasil pengukuran antara penyebab yang terjadinya antara kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Bukti-bukti dapat dipahami secara dampak dan berbagai permasalahan yang terjadi pada objek audit tersebut. Langkah-langkah audit yang keempat adalah pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Pengembang temuan dalam audit lanjutan adalah merupakan pengumpulan dan sintesa informasi yang khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Dievaluasi dan dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna untuk penggunaan laporan. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor dalam pengembangan temuan yaitu: pertama, pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat program atau aktivitas tersebut yang berlangsung, bukan pada saat diaudit. Yang kedua, pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program atau aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, auditor harus secara jujur dan objektif berdasarkan pertimbangan profesionalnya melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit dan menghindari pengungkapan kelemahan-kelemahan yang terjadi yang tidak secara logis. Yang keempat, pengembangannya temuan harus dilakukan secara luas dan teliti sehingga menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit. Jika audit menemukan adanya kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang penting pada program atau aktivitas yang diaudit, maka auditor harus segera menyusun rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut. Beberapa langkah dalam pengembangan temuan meliputi yang utama, mengenali batas-batas wewenang dan tanggung jawab penjabat yang terlibat dalam pelaksanaan program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, memahami secara seksama sebab-sebab akibat terjadinya kelemahan pada program atau aktivitas yang diaudit tersebut. Yang ketiga, tentunya apakah kelemahan tersebut merupakan kelemahan yang berdiri sendiri atau tersebar luas pada berbagai program atau aktivitas yang lainnya dalam perusahaan. Yang keempat, menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan tersebut. Yang kelima, menentukan rekomendasi atau saran-saran yang untuk perbaikan. Langkah-langkah audit yang kelima adalah perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Perubahan luas dan arah pengembangan temuan harus dilanjutkan terus selama temuan tersebut diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan kesimpulan audit tersebut. Tetapi jika temuan yang diperoleh tersebut tidak begitu luas atau penting dan hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan untuk mendukung kesimpulan audit, maka audit terhadapnya harus dihentikan dan tidak bisa dilanjutkan. Perubahan lain yang mungkin terjadi dalam pengembangan temuan adalah menyangkut pengembangan informasi pada semua lokasi yang dipilih pada saat perencanaan audit. Jika hal ini terjadi, maka auditor harus dengan segera menyampaikan hal ini kepada pihak yang diaudit. Langkah-langkah audit manajemen yang keempat yaitu pelaporan. Pelaporan adalah bagian akhir dari proses audit manajemen. Pelaporan merupakan mengkomunikasikan temuan dan rekomendasi auditor untuk meyakinkan manajemen mengenai keabsahan hasil audit melalui
Suatu laporan komprehensif yang memuat temuan yang penting yang mendukung kesimpulan dan disajikan dalam bahasa operasional yang mudah dimengerti. Ada dua cara penyajian laporan audit manajemen. Yang utama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh dalam setiap tahapan audit. Yang kedua, cara penyajian yang arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pembaca atau pengguna laporan. Yang pertama, cara penyajian laporan audit manajemen yaitu dengan penyajian laporan mengikuti arus informasi. Penyajian laporan mengikuti arus informasi sesuai dengan tahapan-tahapan audit. Auditor mengorganisasikan laporan hasil auditnya berdasarkan apa saja yang dilakukan dan ditemukan selama melaksanakan tahapan-tahapan audit. Seseorang auditor memperoleh informasi melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut. Yang utama, pengumpulan informasi dan latar belakang pada tahap audit pendahuluan. Yang kedua, menetapkan tujuan audit sesungguhnya atau definitive audit objective berdasarkan hasil review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, pengumpulan bukti-bukti audit dan pengembangan temuan yang berkaitan dengan tujuan audit pada tahap audit lanjutan. Yang keempat, menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti temuan audit yang berhasil dikumpulkan. Yang kelima, merumuskan rekomendasi. Yang keenam, menyatukan ruang lingkup audit yang telah dilakukan. Dan kedua, cara penyajian dengan penyajian laporan yang menitik beratkan pada kepentingan pengguna. Penyajian laporan yang menitik beratkan pada kepentingan pengguna, umumnya para pengguna laporan telah berkepentingan terhadap temuan auditnya daripada bagaimana auditor melakukan audit. Dengan demikian, dibutuhkan penyajian laporan yang dapat menjawab pertanyaan pengguna laporan dengan cepat. Biasanya berupa kesimpulan atas audit. Dalam penyajian ini, auditor mengikuti format yaitu 1. Informasi latar belakang. Yang kedua, kesimpulan audit disertai dengan bukti-bukti yang cukup kuat dan mendukung kesimpulan audit. Yang ketiga, rumusan rekomendasi. Yang keempat, ruang lingkup audit. Tujuan audit manajemen adalah untuk menemukan kekurangan atau kelemahan dalam pengelolaan berbagai program atau aktivitas dalam perusahaan. Biasanya pengguna laporan telah berkepentingan pada hasil audit atau temuan audit yang merupakan indikasi terjadinya berbagai kekurangan atau kelemahan dalam pengelolaan program atau aktivitas dalam perusahaan tersebut. Langkah-langkah audit manajemen yang kelima yaitu tindak lanjut. Sebagai tahap akhir dari audit manajemen, tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Auditor tidak memiliki wewenang untuk mengharuskan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Oleh karena itu, rekomendasi yang disajikan dalam laporan audit seharusnya sudah merupakan hasil diskusi yang dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan tindakan perbaikan tersebut. Suatu rekomendasi yang tidak disepakati oleh objek audit akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan tindak lanjut. Hasil audit menjadi kurang berpengena apabila rekomendasi yang diberikan tidak dilanjuti oleh pihak yang diaudit. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi kepada auditor. Auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor dan dapat meningkatkan komitmen manajemen atas perbaikan dan proses dari kinerjanya. Rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama-sama antara manajemen dan auditor. Di samping itu, rekomendasi harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan tersebut.
jika rekomendasi tersebut dilaksanakan serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Tindak lanjut atas masalah atau perbaikan yang telah ditemukan, seperti banyak standar manajemen mutu. Tindak lanjut merupakan salah satu langkah penting jika masalah tersebut telah ditemukan dan tindak lanjut diperbaiki telah dilakukan, lalu memastikan bahwa temuan tersebut telah diperbaiki, dan itu merupakan kunci dari perbaikan. Jika improvement telah selesai dilakukan, kemudian proses berikutnya adalah melihat berapa banyak proses telah meningkat dari sebelumnya. Jadi kesimpulan, dalam menjalankan audit kinerja manajemen, seorang auditor melakukan 5 tahapan yang memiliki tujuan masing-masing. Beberapa 5 tahapan dalam audit kinerja manajemen beserta tujuannya, yaitu yang utama, tahap audit pendahuluan dengan tujuan pemahaman auditor terhadap objek audit, penentuan tujuan audit, penentuan ruang lingkup dan tujuan audit, penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit, dan pengembangan kriteria yang awal dalam audit. Yang kedua, tahap review terhadap pengendalian manajemen dengan tujuan pernyataan tujuan perusahaan, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan, kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul, dan adanya pemisahan fungsi yang memadai, kebijakan dan praktik yang sehat, dan sistem review yang efektif. Yang ketiga, tahap audit lanjutan dengan tujuan mengumpulkan tambahan informasi dan latar belakang yang memperoleh bukti, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh, dan mengelompokkannya dalam kelompok kriteria, penyebab dan akibat. Pengembangan temuan dalam audit lanjutan, perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Yang keempat, tahap pelaporan mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan, laporan komprehensif, menyajikan temuan yang penting dan audit untuk mendukung kesimpulan audit dan yang direkomendasikan. Yang kelima adalah tahap tindak lanjut, mendorong pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut atau perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam membaca atau kurang dipahami dalam pembahasan ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.